Aku pagi-pagi sekali sudah ada di kantor pos sekaligus toko kelontong. Jadi di dalam toko kelontong ini ada kantor pos. Nah, ini adalah kartu teman-teman. Ini adalah voucher. Misalnya kita mau kasih hadiah gitu, hadiah ulang tahun, hadiah Christmas atau hadiah apapun kepada kerabat atau keluarga. Seperti ini bentuknya. Nah, jadi nanti kita isi vouchernya ini mau 30 pounds atau 50 pounds atau 100 pounds terserah. Nanti kita isi dan kartunya ini kita bisa pakai belanja kemanapun, misalnya ke eBay atau Amazon yang kayak gitu, yang kalau di Indonesia tuh kayak Shopee atau kayak Tokopedia gitu. Wih, ada es krim nih. Yummy. Wow. Jadi tujuan aku ke kantor pos pagi-pagi ini adalah mengirimkan kartu ucapan selamat ulang tahun, juga di dalamnya ada duit untuk keponakannya Simon yang namanya Ebony. Jadi Simon itu punya dua keponakan, yang satu Alicia dan satu lagi Ebony. Nah, sekarang ini aku lagi ngantri teman-teman di depan counter kantor posnya, dan aku lihat di sini juga mereka ada jualan kayak kabel-kabel data kayak gitu. Nah, seperti ini. Kayak kabel USB juga. Nah, itu kantor posnya. Kantor posnya seperti itu. Jadi aku lagi ngantri. Kalau tadi di samping kanan aku itu ada kabel-kabel kayak USB atau kabel charger kayak gitu. Nah, di samping kiri aku yang sedang ngantri ini ada makanan-makanan buat cat, buat miau-miau, dan juga ada buat doggy juga. Ini kayak camilan gitu buat hewan peliharaan dan harganya 1 pound. Jadi Simon tuh cerita katanya dia tuh sempat order kayak skincare gitu, serum atau apalah bentuknya. Meskipun dia tuh katanya udah dia cancel, dia nggak jadi beli, tapi sama penjualnya tetap dikirim. Jadi aku bilang sama Simon, ini bukan hak kita, jadi kita harus kembalikan karena kamu udah cancel dan biaya pun udah kembali, tapi ini bukan hak kita. Hai, sore ini aku udah mandi, nggak penting banget ya. Jadi sore ini aku sedang membantu suami aku untuk mengerjakan tax return. Itu adalah salah satu dokumen dari usaha suami aku dan kita harus membayar pajak. Nanti aku akan memperlihatkan bagaimana sih dokumen-dokumen yang aku bantu, dan kemudian setelah kita susun per bulannya bagaimana, nanti kita akan ada hitung-hitungan akuntansi dan juga masukin ke bagian komputer. Setelah itu kita akan memberikan kirim ke akuntan kita. Nanti mereka yang totalin berapa yang harus kita bayarkan kepada pemerintah. Jadi biasanya setiap tahun itu aku yang membantu suami aku untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan selama 1 tahun usaha suami aku. Jadi nanti aku bakal liatin ya, dan bagaimana sih cara aku menghitung pengeluaran dan pemasukan dari usaha suami, oke? Jadi seperti inilah keadaanku sekarang. Nah, ini bill-bill selama 1 tahun yang beberapa sudah aku susun, yang ini belum, karena awal-awal itu aku yang nyusun, jadi semua teratur. Tapi ketika Simon yang nyusun, itu semua udah berantakan dokumennya. Ada yang bulan Januari jadi bulan Februari, Februari jadi bulan Maret, Maret jadi Januari. Jadi aku harus cek lagi sebelum akhirnya aku masukin bill-bill itu, pengeluaran-pengeluaran itu ke dalam komputer. Jadi aku benar-benar harus seleksi semuanya, seleksi dan teliti untuk bisa masukin data-data ke dalam komputer sebelum akhirnya kita kirim ke pihak yang biasa ngitung-ngitung masalah pajak ya teman-teman ya. Tuh. Pusing. Ini baru memilah-milih. Ini baru step pertama, memilah-milih apa sih namanya tuh, dokumen-dokumen. Ini belum masuk ke tahap perhitungan ke dalam komputer. Seperti ini. Dan aku mau nyelesain dulu. Sebenarnya kayaknya nggak bisa selesai hari ini sih ya, tapi nggak apa-apa deh. Sedikit-sedikit lama-lama bisa menjadi selesai. Saya mah lagi beres-beres. Ya beres-beres
Ya, it's yours. Simon lagi beres-beres cucian. Dia memilah-milah. Teman-teman banyak yang nanya kan, when your quality time, a lot of subscribers ask, you always busy, move, and when? I feel guilty doing nothing. Jadi katanya dia kalau misalnya diam-diam aja dia tuh merasa rugi dan merasa kecewa, merasa gimana ya, merasa nggak enak gitu loh. Jadi dia harus melakukan sesuatu. Seperti ini, kalau misalnya ada yang tanya, kapan sih Aninda sama Simon quality time? Quality time kita itu malam hari. Kapan aja sih? Kita sering bercanda-bercanda, teman-teman. Kita tuh berdua sering bercanda, lari-lari di dalam rumah, kejar-kejaran, prosot-prosotin celana. Tapi kan nggak semuanya kita masukin ke dalam YouTube. Karena apa? Karena yang kalian lihat ini hanya 0,0 sekian persen dari kehidupan kita. Jadi kalau ada yang tanya, kok sibuk terus kalian, kerja mulu, beres-beres mulu, kapan quality time? Kalian hanya melihat 10 menit kehidupan kita, tapi 23 jam 50 menitnya kalian nggak tahu. Jadi ya pasti ada quality time. Kita habis makan malam, nonton TV berdua, peluk-pelukan. Kalian mau tahu aku lagi ngapain? Aku lagi ngebantuin Simon ini, tetet, ngerjain pekerjaannya dia. Jadi dia juga tadi habis selesai juga ngerjain paperwork, dan sekarang dia lagi ngurusin jemuran. Good, thank you darling. So wet. Ya, I will do. Katanya I will do. Itu dia pakai selimut, teman-teman, yang warna merah itu selimut, karena dingin jadi digantungin gitu sama dia. Sekarang Simon tuh lagi bersihin kolong-kolong meja dan kolong-kolong kursi. Kalau misalnya kita kan di rumah suka ada tuh yang di bawah meja atau di bawah kursi itu kan suka ada debu-debu atau sampah-sampah kecil. Nah, Simon tuh lagi bersihin. Dia bantuin aku karena aku tidak kuat ngangkut-ngangkut atau angkat-angkat sofa yang berat-berat seperti ini. Jadi biasanya kalau untuk sampah di bawah kursi atau bawah meja tuh dia yang bersihin. Nah, seperti ini dia ya diturunin sekarang sofanya. Ya, pinter sekali. Sebentar juga nanti dirapiin bantal-bantalnya. Bagus, dirapiin, dikembalikan lagi bantalnya. Seperti biasa celananya merorot ya, itu ciri khasnya. Ciri khasnya dia celana melorot. Nah, tetap dilanjutkan lagi pakai spray, dikusut-kusut flooringnya, lantainya ya, di bawahnya juga sayang. Nah, diperiksa bawahnya, disemprot lagi, diperiksa lagi, dicari yang namanya sampah. Sebenarnya kalau sebelah sana tuh aku suka bersihin sih. Nah, ini dia menuju ke bawah kursi yang selanjutnya. Diintip dulu pertama-pertama, pantatnya kelihatan. Halo, halo, halo. Oh, nggak didengar teman-teman. Itu bokongnya kemana-mana. Ya, merangkak. Bersihin, bagus. Oh, halo, ketemu lagi. Balik lagi. Hati-hati Pak, itu nanti sofanya ketimpluk sama bokongmu, bisa tepos nanti ya. Itu dia lagi bersihin di belakang-belakang sofa. Sofa yang warna hitam ini dia naikin, dia bersihin. Karena kalau sapu tuh kadang-kadang nggak nyampe ya ke pinggir-pinggirnya. Hati-hati Pak. Apaan ngeliat-liat? Apaan ngeliat-liat Pak? Nyari kado buat diri aku sendiri. Aneh ya, nyari kado buat diri aku sendiri. Tapi aku tuh bingung mau kado apa. Ini kado yang kayak nanti kan aku mau ulang tahun nih bentar lagi. Cile. Jadi biasanya aku sama Simon itu akan
akan mengirimkan list apa aja yang kita mau. Nanti misalnya ada 5 list nih ya, contohnya ada 5 list. Ada 5 list, misalnya yang pertama aku mau make up, yang kedua aku mau sepatu, yang ketiga aku mau apa misalnya gitu ya, sendal atau apa. Nanti aku kirim emailnya itu ke suami aku. Nanti suami aku tuh pilih yang mana gitu. Nanti surprise dah. Jadi lebih baik menurut aku kalau misalnya hadiah atau kado itu kita ngasih deh ke suami kita gitu apa yang kita mau, nanti biar dia yang memilih gitu, yang dari kelima itu misalnya dia beliin 3 atau beliin 2 atau beliin berapa, atau kalau mau semuanya dibeliin. Jadi apa yang kita mau itu yang menjadi hadiah kita pada saat ulang tahun nanti. Daripada aku pernah ya baru-baru nikah ya, aku beliin beberapa macem hadiah gitu buat Simon. Nah ternyata banyak yang nggak kepake gitu loh. Jadi menurut aku dan Simon lebih baik kita kasih list apa yang kita mau. Jadi kan sesuai nanti kadonya dengan apa yang kita harapkan. Jadi sekarang aku tuh lagi nyari-nyari kado apa. Sebenarnya aku masih gimana ya teman-teman ya. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu suka make up. As you know, seperti yang kalian tahu, aku tuh tidak bukan wanita yang make upan, tapi sekarang berhubung aku sudah 30 tahun ke atas, jadi aku pikir kayaknya ada baiknya kalau misalnya aku lebih memperhatikan soal make up, soal skincare. Jadi aku pilih, kayaknya aku bakal pilih untuk dibelikan make up kayak gitu sama Simon. Terus terang, kalau aku pribadi aku nggak mau beli make up yang mahal-mahal seperti Chanel atau, bener ya ngomongnya kayak gitu. Buat aku pakai bedak MAC yang harga 20 ribuan, 30 ribuan aja itu aku udah seneng gitu kan. Tapi aku pikir lagi, mumpung lagi ulang tahun nih, kenapa enggak gitu loh. Ya udah akhirnya aku ngirim beberapa bedak dan kayak eyeshadow gitu, tapi dari brand yang lumayan. Aku bukan orang yang kayak untuk sampai dengan saat ini ya, nggak tahu nanti ke depannya, kita nggak pernah tahu ke depan, siapa tahu nanti aku bakal suka banget sama yang namanya make up. Dan ya udah aku pilih-pilih, kayaknya aku mau ini apa namanya, eyeshadow dari Charlotte Tilbury yang Pillow Talk yang ini. Terus juga kayaknya aku juga milih ini Chanel untuk bedaknya. Dan foundationnya aku masih belum tahu, tapi kayaknya aku ngirim 2 aja untuk make upnya. Ini dulu aja, powder dulu aja, sama Pillow Talk ini untuk apa namanya tuh, eyeshadow. Aku tadi udah lihat di YouTube untuk review Charlotte Tilbury dari Indonesia, jarang banget ada yang review. Jadi nanti aku mau beli ini aja deh, karena di UK ini bener-bener lagi hip banget, lagi terkenal. Dan aku beli sepatu catnya aku nggak tahu deh yang mana, masih bingung, masih cari-cari. Ya udah, baru aja ngobrol sama Simon, aku bilang gini sama Simon, wih kamu punya ini, kamu punya subscriber. Bentar aku ngecilin TV dulu ya. Jadi tadi tuh kita lagi duduk-duduk cantik, sekarang si Simon lagi, he's going to toilet for some ritual, buat sedikit ritual di sebelah sana. Jadi tadi itu aku sama Simon tuh ngobrol. Aku bilang kayak gini, kamu sekarang udah punya subscriber dari Malaysia loh. Karena dia selain Indonesia, selain Thailand, Indonesia, Spanyol, dia tuh juga seneng banget gitu loh berkunjung ke Malaysia. Waktu itu pernah kita ya, bukan gimana ya, waktu itu kita pernah terbang dari Vietnam. Kita terbang dari Vietnam ke Bali. Tapi dari Vietnam itu kita transit dulu kan ke Malaysia, di Kuala Lumpur. Nah kita tuh nggak berkesempatan untuk explore Kuala Lumpur. Jadi pas kita landing dan kita pada saat take off itu, Simon tuh like he was very excited and also like always look at the window and like looking for Twin Towers, because
karena dia tuh bener-bener kayak pengen ke Twin Tower, terus juga pengen jalan-jalan ke Kuala Lumpur, pengen pengen tahu aja Kuala Lumpur tuh seperti bagaimana atau Malaysia bagian lain tuh kayak gimana. Jadi pas aku bilang kamu punya subscriber loh dari Malaysia, dan mereka tuh kan kalian tuh yang dari Malaysia, halo Malaysia, sering menyapa, sering kirim salam buat Simon, dan dia tuh happy banget karena dia tuh pengen banget jalan-jalan ke Malaysia. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita berdua atau nanti kalau udah ada baby mudah-mudahan kita bisa main-main ke Malaysia dan bisa bertemu dengan saudara-saudara yang ada di Malaysia. Apa kabar yang ada di Melayu sana? Jadi ya dia senang banget, dia tuh kayak merasa ganteng dia merasa happy gitu punya subscriber dari Malaysia. Seriusan, nanti aku tanya deh sama dia ya.